lamma azala mulkahu aqabahu bi asya'a min jumlatiha al-kiddiyah minan nas. Sulaiman juga ketika kerajaannya dilenyapkan sebagai hukuman oleh Allah, banyak hal min jumlatiha antara lain al-kiddiyah minan nas, ketergantungan, menunggu belas kasihan dari orang lain. Kana fi awwali ayami mamlakatihi, dia itu ya pada awal-awal membangun kerajaannya yaktasibu wa yakulu, ya usaha, makanya usahanya. Falamma dayyaqal haqqu azza wa jalla alai, ketika diberi rizki yang sulit oleh Allah, diberi kesempitan rizki, akhrajahu min mamlakatihi, dikeluarkan dari kerajaannya, wa dayyaqa alaihi turuqal arzaq, dipersempit oleh Allah jalan-jalan rezekinya. Susah. Mungkin kita di ruangan ini juga banyak yang mengalami kesulitan rezeki. Utang saja susah. Yang dulu semua orang menawarkan, bank datang, Pak perlu dana enggak? Sekarang boro-boro. Nyari utang buat makan aja susah. Harus mengemis-ngemis dulu. Utang 20.000 aja gak ada yang ngasih sekarang. Gitu. Iya. Kita semuanya pernah mengalami hal itu semua. Dan sudah kita lewati. Dan Anda juga perlu harus mengalami seperti itu dulu. Supaya kokoh jiwamu. Tanpa mengalami itu kamu masih goyang. Ya, perlu diuji hal-hal yang semacam itu. Sampai kamu menjerit memanggil Allah, ya Allah, baru datang pertolongan. Selama ini engkau memanggil Tuhanmu hanya berpura-pura, basa-basi, hanya keluar dari tenggorokanmu saja, tidak keluar dari lubuk hatimu yang paling dalam itu. Allah juga mendengar. Dari mana suara itu keluarnya? Dari tenggorokanmu. Iya. Apalagi Allah, saya juga paham. Kamu ngomong apa dari pikiranmu, dari hatimu, saya bisa merasakan. Iya kan? Apalagi Allah. Itulah makanya sampai akhirnya dia mendapat kesulitan hatta akda minan nas. Sampai dia akhirnya merasa terbelenggu pada manusia. Wa kana sababu dzalika, nah, kenapa sebabnya Nabi Sulaiman dihukum? Sebabnya ibadatum ra'ati fi baitihi, karena ada perempuan di rumahnya yang menyembah timsal, menyembah patung. Karena di dalam rumahnya ada seorang perempuan yang menyembah patung dan dia tidak tahu. Arba'ina yoman, selama 40 hari ada orang situ ngelus-ngelus patung aja, nyembah patung. Fabaqiya fil uqubati arba'ina yauman, yaumun ba'da yaumin. Akhirnya Nabi Sulaiman juga dihukum selama 40 hari. Hari per hari, sulit tambah sulit tambah sulit. Makanya ketika kita menghadapi kesulitan, cobalah introspeksi gimana kesalahan kita. Jangan dulu menyalahkan orang lain. Gara-gara kamu menyalah-nyalahkan orang lain. Lebih baik introspeksi saja. Gimana kesalahan saya? Kenapa bisa terjadi seperti ini? Tapi lagi-lagi ketika introspeksi itu ada kesulitan untuk melakukan introspeksi, yaitu tidak adanya kejujuran di dalam dirimu, sehingga sulit mengakui salah. Tetap aja berargumentasi untuk menyalahkan orang lain. Itu pertanda ketika kamu tidak merasa bersalah, bahwa kamu tidak punya niat untuk memperbaiki diri. Nah, paham? Udahlah, ke depan jangan banyak alasan lah. Ya udah, saya salah. Maaf, selesaikan sudah. Padahal mah bisa diselesaikan dengan begitu aja. Kok muter-muter alasan anu-anu. Semakin banyak alasanmu, semakin membuktikan kebohonganmu. Alasan sebanyak apapun, yang benar hanya satu. Atasanmu bilang, kenapa terlambat? Anu Pak, banyak kempes. Anak saya sakit, tambah ketahuan bohongnya tuh. Dari 1000 alasan, satu yang benar, atau sama sekali nggak ada yang benar. Itu aja. Bukan semuanya. Ada sebabnya satu, sebagai kausalita yang sebenarnya. Itu. Jadi artinya nanti bukan hanya diri kita sendiri, termasuk keluarga kita, orang yang di rumah kita juga melakukan kesalahan, imbasnya kepada kita juga. Ketika kau biarkan istrimu menyakiti orang dan kau biarkan, kamu juga dihukum. Itu percaya enggak? Karena istrimu tidak membahagiakan ibunya, kamu juga usahanya seret jadinya. Percaya? Ya. Jadi ya kira-kira qu anfusakum wa ahlikum nar, semuanya di dunia. Anak-anakmu juga sama. Kamunya benar,
anaknya penjudi, tukang ngadu jago, seret usaha.